Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Hari ini saya ambil dari Roma 8 ayat yang ke-14. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca satu ayat ini. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan memberkati kita semua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Silahkan duduk. Saudara, dari ayat yang barusan kita baca ini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, mungkin bisa diumpamakan semua orang yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo sebagai presiden adalah warga negara Republik Indonesia. Kalau dipimpin sama Bapak Presiden yang lain, itu berarti bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara di tempat di mana dipimpin oleh presiden-presiden yang lain. Ya, jadi semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Next. Ini saudara, ya, yang disebut anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, tapi kalau sampai ada yang menamakan dirinya atau menyebut dirinya anak Allah, tapi tidak dipimpin oleh Roh Allah, mungkin dipimpin oleh kedagingan dan lain-lain, itu belum bisa disebut statusnya sebagai anak Allah. Betul enggak saudara? Ya, Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang Kristen yang menyebut dirinya statusku ini anak Allah, tapi tidak dipimpin oleh Roh Allah, saya percaya itu bukan anak Allah. Sebab yang anak Allah, firman Tuhan katakan dipimpin oleh Roh Allah. Ya, mari bersama-sama dengan saya. Sebelum saya lanjutkan ini, mari kita periksa ke dalam. Bukan periksa keluar ya, periksa ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini dipimpin oleh Roh Allah? Sebab kalau belum, kita ini bukan anak Allah. Kalau masih dipimpin oleh kepinterannya sendiri ya, sekolah di TK juara, di SD juara 1, bintang kelas, di SMP bintang kelas, SMA bintang kelas, kuliah cum laude. Ini akal ini pinter. Ya,
Jadi aku harus dipimpin oleh akalku yang pinter ini. Hidupku ini harus menurut akalku yang pinter ini. Bukan mengandalkan Roh Allah. Mohon maaf. Meskipun pinter saudara, itu masih belum bisa disebut anak Allah. Karena anak Allah itu adalah orang yang hidupnya dipimpin Roh Allah. Next. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ya. Keinginan daging itu adalah maut dan perseteruan dengan Allah. Keinginan daging itu adalah satu, maut. Yang kedua, perseteruan dengan Allah. Kita ngerti perseteruan saudara? Musuh. Yang namanya musuh itu tidak bisa akur saudara. Ya. Keinginan daging itu adalah maut. Kalau kita terus hidup kita tidak dipimpin Roh Allah, dipimpin oleh kedagingan, terus keinginan daging yang jadi pemimpin, nanti titik akhirnya itu di maut. Dan orang yang seperti ini jelas-jelas bukan anak Allah, tapi perseteruan dengan Allah, musuhnya Allah. Oleh sebab itu, kalau masih hidup menurut daging, tidak bisa disebut anak Allah. Next, dengan kata lain, kalau masih hidup menurut daging, maka statusnya masih belum anak Allah. Dan jelas tidak akan bisa menjadi ahli warisnya, karena statusnya masih musuh Allah. Jadi orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, statusnya itu masih belum anak Allah. Kalau belum anak Allah, jelas tidak akan bisa menjadi ahli warisnya. Karena statusnya masih musuh Allah. Jadi kalau hidup kita ini selalu dipimpin oleh daging kita, oleh keinginan daging kita, status kita itu masih belum bisa disebut anak Allah. Dan kalau belum anak, kita tidak punya sedikit pun hak waris. Saya bukan anaknya Pak Syukang, jadi saya tidak pernah menerima sedikit pun warisan dari Pak Syukang, betul? Soalnya aku duduk anak saudara. Yang terima harta warisan iki omahe papa, montore papa siapa? Samuel dan Febe, mergane anak Kalau saya mau terima warisan, saya harus jadi anaknya dulu. Diadopsi, saudara. Resmi. Bunda Esther, anaknya Bapak Syukang. Lah saya nanti baru dapat, saudara. Ahli waris. Saudara, nek hidup kita masih dipimpin keinginan daging kita, seperti itu tadi. Status kita bukan anak Allah, belum anak Allah. Jelas kita tidak bisa menjadi ahli warisnya, karena statusnya masih musuh. Apa maneh musuh saudara, ojo maneh ahli waris saudara. Dikai bubur kacang hijau ae gak, dikai bakso ae gak musuh. Lapo ngekei musuh? Saudara, musuh. Nah ini kita harus ngerti ini saudara ya. Mari, kalau selama ini kita sudah jadi orang Kristen tapi dipimpin sama keinginan daging. Ini loh saudara. Next. Dan dikatakan dalam Roma 8 ayat 8. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita ini tidak dipimpin Roh Allah, terus ngikuti keinginan daging, kita ini orang yang tidak dikenan oleh Allah. Kita ini tidak berkenan di hati Allah, saudara. Karena terus dipimpin oleh keinginan daging. Next, saya akan berikan contoh. Saudara, setiap orang saya memberikan contoh ini, saya teringat ketika saya mesong di sebuah tempat, saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini ngomong kepada saya, Bu Esther, saya habis berjumpa dengan orang ini. Saya kenal ya, dia habis berjumpa dengan siapa. Dan dia katakan, iya ya Bu Esther, orang itu memang ada plus minusnya. Nah, saya ingat terus omongan ini saudara. Ya, saya jadikan contoh. Padahal saya ketemunya sudah lama, tapi tetap saya ingat. Setiap orang itu mesti ada plus minusnya. Maksudnya, contoh, si A itu rajin, tapi sayangi, suka fitnah. Ini minusnya, negatifnya. Orang itu loh rendah hati, gak duwe sombong belas, tapi emane keset, males. Loh, orang kan mesti gitu saudara, orang kan enggak ada yang sempurna ya. Mesti ada plus minusnya tuh mesti ada. Bunda Esther itu ya, plusnya lemu. Oh, plusnya ayu. Minusnya sayangi lemu. Nah, kan gitu saudara. Ada plus minusnya. Uang itu loh jujur. Kan nek dipercaya wis tak jujur. Tapi emane ana kekurangane sombong. Orang itu loh murah hati, ciamik, suka memberi. Tapi ya iku mangemane ya gelek bohong. Nah, saudara pernah enggak? Ini saudara, pasti ada lah saudara ya. Di setiap orang tuh pasti ada saudara. Plus minusnya itu mesti ada. Ya. Next. Kalau hidup dipimpin Roh Kudus, tidak dipimpin oleh keinginan daging, yang minus ini harusnya berkurang, walau tidak sempurna, nanti kalau Tuhan datang disempurnakan, karena terus berkurang. Itu namanya hidup dipimpin Roh Kudus. Orang itu rajin ya, tapi emane rek suka fitnah. Tapi sekarang nek tak delok wis gak patek fitnah, wis gak kayak biyen. Nah, ini saudara, yang namanya hidup dipimpin Roh Kudus, yang minusnya ini harus berkurang. Wong iku jujur rek, tapi sombongnya amit-amit. Tapi saiki nek tak delok-delok, iya wis gak patek mekitik, wis gak patek sombong ya. Ada perubahan saudara. Ya, ini yang namanya hidup dipimpin Roh Kudus, bukan hidup dipimpin daging saudara. Next. Kalau hidup menurut daging, itu sama dengan pabrik dosa. Mengapa sama dengan pabrik dosa? Minusnya iki tambah terus. Wong iku rajin. Emane yo suka memfitnah orang. Saiki tambah menek memfitnah orang. Wes hebat tukang fitnah. Ini namanya hidup menurut daging, pabrik dosa. Jadi minusnya itu bertambah. Saya kira ini kok gambaran yang paling jelas saudara ya. Hidup dipimpin Roh sama hidup menurut keinginan daging. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, itu seperti pabrik dosa. Karena minusnya ini terus tambah. Saudara. Lah ini nanti kalau minusnya ini terus bertambah saudara. Lek sebentar lagi Tuhan datang, ya upah kita itu maut.
Sudah dikatakan keinginan daging itu maut dan perseteruan dengan Allah. Kita ini sadar, aku iki wong, ono kekurangannya, ono kelebihane, ono plese, ono minese. Makanya sekarang tadi saya disopo sama Ibu Susi Jo. Bunda tambah kuru rek, oh minusku tak kurangi. Ya. Biar ayu tapi lemu cek gak ngono meneh-meneh. Wih Bunda wayu ancene wayu rek langsing lah. Itu saudara sempurna. Ya, diet iki karena kate mantu saudara. Makanya harus diet kok lek jemaat itu kok wah geling rek Bunda wayu nih sombonge rek. Saudara, minus-minus ini harus berkurang. Jangan terus bertambah terus, saudara. Nah, kalau ini bertambah terus berarti kita hidup menurut daging. Kalau minus kita seperti ini, saudara, kita tidak bisa menjadi ahli warisnya. Karena status kita musuhnya Allah. Next. Walaupun dosa bisa tetap tinggal sebagai penjahat, meskipun dosa bisa menindas, namun jangan biarkan dosa bertahta sebagai raja. Next, jangan biarkan dosa membuat hukum atau menentukan keputusan dan pertimbangan atau memerintahkan pasukannya. Next, janganlah dosa menduduki tempat yang paling tinggi di dalam jiwa. Sehingga kita harus menuruti perintahnya. Walaupun ada kalanya kita dikalahkan dan ditaklukkan oleh dosa. Next, jangan pernah taat kepada dosa untuk menuruti nafsu dan keinginannya. Karena dosa sebagian besar terdapat pada keinginan untuk memuaskan tubuh dan menyenangkan tubuh. Keinginan daging. Jangan pernah kita taat kepada dosa. Jangan jadikan dosa itu menjadi pemimpin, menduduki tempat yang paling tinggi. Karena dengan kematian Kristus kita punya seorang pemimpin, Yesus Kristus, Roh Allah, pemimpin dalam hidup kita. Bukan dosa yang mimpin. Yang namanya pemimpin itu harus ditaati, saudara. Saudara punya pemimpin, harus taat kepada pemimpin saudara. Kalau kita taat kepada dosa, berarti kita meletakkan dosa menduduki tempat yang paling tinggi dalam jiwa kita untuk menjadi pemimpin kita, saudara. Hati-hati, saudara. Saya sudah pernah sampaikan firman Allah kepada saudara bahwa pada akhir zaman dosa akan semakin merajalela. Ada ayatnya saudara ya, saya bukan cuma sampaikan, tapi saya ingat saya pernah menyampaikan ini. Bahwa di akhir zaman akan banyak orang jatuh kembali ke dalam dosa dan dosa akan merajalela. Jadi hati-hati saudara, ya. Jangan kita taat kepada dosa. Sebagian besar dosa itu terdapat pada keinginan daging. Untuk memuaskan tubuh, untuk menyenangkan tubuh saudara. Makanya jangan sampai kita ini hidup di bawah pemimpin keinginan daging saudara. Next. Sebenarnya oleh kematian Kristus di kayu salib, kita ini sudah dimerdekakan
dari hukum dosa dan maut. Oleh kematian Kristus di kayu salib, kita ini sudah merdeka, saudara. Sudah dimerdekakan. Merdeka itu artinya sudah tidak dibawa kuasa musuh lagi, saudara. Kalau 17 Agustus 45 Republik Indonesia merdeka, berarti sudah tidak dijajah lagi oleh musuh. Kalau dijajah oleh musuh, itu belum dikatakan merdeka, saudara. Oleh kematian Kristus di kayu salib, kita ini sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Oleh karena itu kita jangan mau lagi diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Wes dibebasno, saudara. Sudah merdeka, kan sudah enak, saudara. Bebas, merdeka. Tapi terkadang kita sendiri karena keinginan daging, kita diperbudak lagi, diperhamba. Budak atau hamba itu artinya penggaweane iku disuruh-suruh, saudara. Kemucing ngono iku omaku rusuh. Sapokno latarku rusuh. Bersihkan kamar mandi. Itu kan budak kan begitu, saudara. Hidupnya kan selalu disuruh-suruh, diperhamba, saudara. Padahal sebetulnya kita ini bukan budaknya dosa. Oleh kematian Kristus kita ini sudah dimerdekakan, saudara. Makanya kita jangan mau diperbudak, diperhamba, saudara. Oleh keinginan daging, oleh dosa, saudara. Kalau itu sudah mulai datang, saya sudah pernah bagikan resepnya kepada saudara waktu di Jimbaran dulu. Kalau itu mulai datang, pegang kepala saudara, pegang dada saudara, katakan, dalam nama Yesus, aku usir engkau keluar dari hidupku. Karena hidupku ini bukan budakmu, hidupku ini dipimpin Roh Allah. Itu saudara lakukan. Lakukan dengan bersuara. Saudara bisa masuk kamar, saudara bisa cari tempat yang sepi, saudara. Kalau saudara tidak bisa mengelak, usir itu dalam nama Yesus. Karena kita ini punya exousia dan dunamis Allah, saudara, dalam hidup kita. Next. Roma 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Tujuannya apa? Supaya dosa kita ini hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini Roma 6 ayat 6 mengatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Waktu Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, tidak berkuasa lagi, tidak menjadi pemimpin lagi, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Hari-hari ini masih masuk hari-hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mari kalau kita masih ada yang sudah mulai nyeleweng, dipimpin oleh keinginan daging. Bukan suatu kebetulan kalau hari ini juga perjamuan kudus. Mari kita betulkan, saudara. Kembali kepada jalan yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya sudah pernah kasih tahu kepada saudara, iblis menjatuhkan kita itu caranya banyak sekali. Supaya kita jatuh ke dalam dosa itu caranya banyak sekali. Sudah pernah saya sampaikan satu persatu. Makanya saya bilang kepada Billy, khotbahnya Bunda yang dulu-dulu setel lagi di YouTube. Bukan untuk orang lain, untuk warga ABC Mosar. Supaya teringat lagi. Next. Kata menghambakan dalam Roma 6 ayat 6 tadi adalah doleuo, saudara. Artinya menjadi budak
Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya lihat budak itu apa? Ternyata di situ ditulis jongos. Ini yang nulis jongos bukan saya. Saya nyontoh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buka nanti di rumah, di elektronik, di HP saudara. Karena jongos ini kata-kata kasar saudara ya. Jadi ini bukan saya yang mengistilahkan jongos, tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jongos, melayani. Patuh itu artinya doleuo saudara, menghambakan. Jadi kalau kita menghambakan diri kepada dosa seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 6, berarti kita ini budaknya, jongosnya dosa. Saudara mau disebut jongos? No, ganteng-ganteng ayu-ayu kok disebut jongos. Artinya kita melayani dosa, patuh kepada dosa. Itu bahasa aslinya menghambakan, saudara. Kalau waktu kita lagi dengar gini, oh menghambakan itu jongos, aku mau jadi jongos. Tapi kenapa ya pada prakteknya hidup sehari-hari kadang kita kok masih jadi jongosnya dosa ya. Kalau waktu mendengar gini koyok-koyok, moh aku didadekno jongos. Tapi kalau pada praktek hidup sehari-hari saudara, kenapa kadang-kadang kita ini kok masih bisa jadi jongosnya dosa? Next. Sudah merdeka. Kuasa dosa sudah dipatahkan. Dan jangan menjadi budak atau melayani atau patuh kepada dosa. Bangsa dan negara Republik Indonesia sudah merdeka. Merdeka. Sebentar lagi 17 Agustus merdeka. Jangan mau lagi dijajah musuh. Sudah merdeka saudara. Kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, jangan kita lagi mau menjadi budak atau melayani atau patuh kepada dosa. Ya yang minus-minus tadi semakin berkurang, 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 berkurang. Kalau saudara instan bukan berkurang dihilangi, tidak bisa. Semua itu harus bertahap saudara. Tidak bisa instan. Pelan-pelan dikurangi minus-minusnya itu. Supaya kita tidak menjadi pabrik dosa. Saudara. Pabrik itu produksi terus loh saudara. Pabrik kalau tidak produksi terus tidak cuan ya, mau cuan. Nah, betul. Cuan terus. Harus produksi terus saudara. Itu namanya pabrik. Yang namanya pabrik dosa itu ya gitu saudara. Terus produksi. Yang minus-minus tadi ditambah terus. Padahal sebetulnya loh sudah dimerdekakan dari semuanya itu saudara. Mari pagi hari ini dengan adanya firman Allah ini. Mari kita berjuang ngempet. Kalau ada kuasa dosa ingin menjajah kita lagi, katakan dalam nama Yesus. Jangan mau saudara. Karena kita orang-orang yang merdeka. Merdeka itu berarti rantai sing gawe nyancang iku wis dipedhot. Sudah tidak dirantai lagi saudara. Itu merdeka. Next. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita. Mari kita ikuti pimpinan Roh Kudus. Jangan hidup menurut daging lagi. Agar kelak kita tidak binasa. Melainkan menikmati hidup kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya dalam hati kita masing-masing.
Mari kita ikuti pimpinan Roh Kudus ini, saudara. Mari kita ikuti pimpinan. Kalau kita sudah mengambil keputusan bahwa aku mengambil keputusan pimpinan hidupku adalah Roh Kudus, mari kita jalani. Jangan itu hanya di bibir saja. Aku mau hidup dipimpin Roh Allah, tapi kelakuannya jauh dari pimpinan Roh Allah. Yang namanya pemimpin harus ditaati. Kalau kita ambil keputusan pemimpin hidupku adalah Roh Kudus, ayo ditaati. Roh Kudus itu kalau ngomong lemah lembut. Roh Kudus itu lemah lembut. Anakku, jangan ya nak, jangan. Itu kalau menurut firman Tuhan itu gak pantas. Kalau menurut firman Tuhan itu ndak boleh nak, jangan nak. Jangan suara ini terus ditutupi sama keinginan daging. Aku iki duwe harga diri Roh Kudus. Jangan terus saudara, diikuti oleh keinginan daging. Kalau Roh Kudus bilangi kita pelan-pelan, mari diturut saudara. Apa sih? Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan hidup kekal. Menikmati, menjadi ahli warisnya. Semua ini ahli warisnya Tuhan. Rumah kita di sini dari keramik, paling lalang, paling mahal granit, tapi di sana emas loh saudara. Ahli waris berhak menerima harta kekayaan rumah emas, berhak. Karena selama kita hidup di dunia ini, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kalau selama kita hidup di dunia ini, terus nuruti keinginan daging, kita tidak bisa jadi ahli waris. Hak itu tidak ada saudara, hak ahli waris itu. Di dunia omai granit, nanti setelah Yesus datang omai di maut. Apa dikira mati di dalam maut? Tidak. Terus hidup tapi bersama dengan hukuman-hukuman dengan api saudara. Itu saudara. Ketika Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya. Memenuhi dalam hati kita. Tujuannya apa? Supaya kita ikut pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang Yesus berikan kepada kita, itu menghibur kita. Mengajari kita. Menguatkan kita. Menuntun kita. Membetulkan hidup kita kalau kita ada kelirunya. Menyadarkan kita kalau kita ada nyelewengnya. Next. Sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus dan tidak hidup menurut daging? Next. Yang pertama, pagi ini saya hanya sampaikan 2 hal. Sebetulnya banyak saudara ya, tapi saya hanya sampaikan 2 hal. Yang pertama, mati bagi dosa dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, mati bagi dosa dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Next. Roma 6 ayat 1-2. Saudara lihat di sini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi
dalamnya? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sudah mati, sudah dilayani oleh RIP Ministry, dikei kembang, dimandeni banyu teh kembang dan sebagainya. Hidup lagi, jombol kabeh RIP Ministry, saudara. Lawari kabeh mbelayu, saudara. Viral. Ono warga ABC Mosar hidup kembali. Sudah mati bagi dosa, bagaimana masih dapat hidup lagi di dalamnya, saudara? Next. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, yang namanya mati itu sudah tidak bergerak, saudara. Yang namanya mati kalau ada semut, saudara, ide-ide, engek. Kalau semutnya sudah meletet, sudah tidak bergerak, itu artinya mati. Tapi kalau semut yang saudara injak tadi masih bisa jalan lagi, waktu saudara injak itu berarti belum mati. Mbo sekarat, mbo sik urip, mbo sandal saudara empuk dari karet cepon dan sebagainya. Kalau yang namanya mati itu saudara, saya yakin sudah tidak bisa bergerak. Namanya mati. Hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu itu telah mati, tidak bisa bergerak belas, mergane wis mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Next. Saudaraku, walaupun manusia lama atau tubuh dosa kita sudah mati, tapi kematian itu tidak berarti bahwa manusia lama kita tidak ada lagi, saudara. Next, nanti saya artikan. Menurut Efesus 4 ayat 22, kita masih harus terus menanggalkan manusia lama. Artinya kita setiap hari harus mati terhadap dosa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Menanggalkan manusia lama, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara. Kita menanggalkan manusia lama, tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak kuat loh saudara. Tidak bisa loh, karena masih ada daging ini saudara. Tidak bisa. Oh aku kuat, aku bisa, aku tidak bisa saudara. Harus dengan kekuatan Roh Kudus menanggalkan manusia lama kita. Next. Dalam versi firman Allah yang hidup, Roma 6 ayat 11 dikatakan, jadi anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati. Dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Hiduplah bagi Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Next, kata mati dalam Roma 6 ayat 11 dalam bahasa aslinya adalah nekros. Nekros ini artinya tidak ada kehidupan, tidak bergerak, itu nekros. Jadi kata mati yang ada di dalam Roma 6 ayat 11 tadi, mati bagi dosa, itu adalah nekros.
Tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak bergerak. Next. Mati itu tidak bergerak sama sekali. Wong mati tapi nek drijine sik iso ngene-ngene. Hati-hati saudara, itu belum mati loh. Saudara kalau ngirim berita kematian pastekno. Nek drijine wonge sik ngene-ngene, ojo dilebokno RIP ministry saudara. Iso delokno wong saudara. Bunda Esther iki apa rek? Wong sik urip kok diarani mati. Kalau mati itu sekalipun driji seperti ini saudara. Ya bun jenengane gambar ya gak gerak. Ini kan dalam ilustrasinya saudara. Yang namanya orang mati tidak ada anggota tubuhnya yang bergerak. Betul enggak saudara? Kalau masih ada anggota jentiane sing ngene-ngene ojo dilebokno RIP ministry. Iku durung mati Pak Untung Haryono. Sebagai koordinator RIP ministry ya. Ojo sampai saudara. Kalau kita dikatakan nekros, tidak bergerak, mati, tidak ada anggota tubuh yang bisa bergerak. Artinya kedagingan kita nekros. Itu artinya mati bagi dosa, saudara. Saudara katakan nekros. Nekros. Kalau masih oba-oba gini elingo saudara, bukan neker. Nekros. Diapalno ini saudara. Kalau kedagingan saudara masih gini-gini, ngomong nekros. Tidak bergerak. Seperti ini saudara. Next. Saya kasih contoh. Misalnya tentang mata. Ini hanya contoh ya. Saja saudara, jangan dianggap ini nyindir saudara ya. Kalau ada yang kena bertobat saudara ya. Ini contoh tentang mata. Next. Selama kita masih hidup dalam tubuh yang fana, godaan itu akan terus hadir. Betul enggak saudara? Betul enggak saudara? Betul. Karena kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Godaan itu akan terus hadir. Jangan turuti keinginan mata untuk melihat hal-hal yang bisa mendatangkan dosa bagi kita. Ini bukan hanya ngomong masalah gambar porno, saudara. Masalah semua. Mata itu bukan hanya dipakai untuk melihat gambar, tapi melihat semua. Jangan sampai turuti keinginan mata untuk melihat hal-hal yang bisa mendatangkan dosa bagi kita. Melaku-melaku. Saya kemarin di mobil pulang siang topiknya cecek saudara. Nih yang satu mobil dengan saya pasti ngerti cecek sing diomongno saudara. Di Jombang iku ono sego cecek enak saudara. Saya pernah diajak seseorang makan di sana saudara. Dokter sudah bilang, hasil kolesterol Ibu Esther tinggi. Ya, jangan makan lemak-lemak, jangan makan yang ndak-ndak. Melaku-melaku nang Jombang, ono sego cecek. Motoe ketok, baca tulisan, sego cecek. Keinginan daging mulai, aku wis suwe kok gak mangan sego cecek, ayo kok mampir kok, wis suwe lho kok awake dhewe ndak makan sego cecek. Ini gimana saudara? Dari mana datangnya? Iki mang lho dilalah baca ono tulisan sego cecek saudara. Dimakanlah sego cecek oleh Bunda Esther. Naiklah kolesterolnya, lemaknya mumplak-mumplak ndak karuan. Siapa yang salah? Sing dodol cecek ya duduk saudara. Masih aku gak mampir deh ya gak apa-apa. Keinginan dagingnya tadi loh saudara, lewat mata. Betul Pak Pang? Keinginan daging lewat mata saudara. Next. Contoh yang kita sudah hafal walaupun gak diceritani. Hawa.
Setelah terjadi perbincangan dengan ular, lalu Hawa melihat. Nanti baca di Kejadian, ada tulisan seperti ini persis. Lalu Hawa melihat. Melihat itu pakai apa saudara? Pakai mulut? Mata. Setelah Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Oh enak iki rek. Haujek iki rek. Oh enak iki rek. Baik dilihat sedap. Next selanjutnya. Setelah dilihat turun ke hati saudara. Menarik hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Gak ana wong jatuh cinta merem sik ngene saudara. Mesti ndelok ayune rek. Seneng aku rek cowok. Masa ayune rek seneng aku. Gak mungkin. Dari mata turun ke hati. Setelah Hawa melihat buah itu baik sedap, sekarang turun hatinya tertarik. Next. Setelah tertarik apa saudara? Berbuat. Dia ambilnyalah buah itu saudara. Iki mangkawitane teko moto saudara. Dari mata dia melihat buah itu baik. Terus turun ke hatinya buah itu menarik. Wes gak bisa menelak saudara. Akhirnya dia berbuat. Dia ambil buah itu saudara. Next. Lah ini saudara. Hidup dipimpin dagingku terus loh saudara. Gak iso mandek. Lek mek dijopuk tok di gua. Ya saya enggak tahu apa yang akan terjadi saudara. Dijopuk terus apa? Lalu Hawa memakan. Kalau sudah dimakan masa dilepas sama Hawa? Enggak. Masuk ke dalam tubuh saudara. Masuk ke dalam tubuh. Next. Lalu buah itu diberikan kepada suaminya. Ko Adam, ini loh, enak tiba iku, haujek. Makanin ko, enak ko. Next. Dilala Adam ya damjek pisan saudara. Dimakanlah juga buah itu, akhirnya apa yang terjadi saudara? Binasa. Dari mata saudara. Iblis kalau sudah mbok kasih jalan terus saudara, gak mandek. Terus dia akan terus sampai binasa. Dan iblis, saudara ingat-ingat ini, iblis tidak perlu jalan besar untuk masuk. Cukup dengan selubang jarum, dia bisa masuk. Makanya dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Next yang kedua, terakhir. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus? Yang kedua, taat. Next. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti apa saudara? Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, waktu kita sedang berada dalam penguasaan hawa nafsu, waktu kita sedang berada dalam hidup menuruti hawa nafsu, kita itu bodoh. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Next. Taatlah kepada pimpinan. Siapa pemimpin hidup kita? Roh Kudus. Yang ketika Yesus naik ke surga, dia berikan itu kepada kita. Taat saudara. Taat. Kalau kita tidak bisa belajar dengan kekuatan Roh Kudus.
Jangan terus ikuti suara daging, saudara. Jangan terus ikuti suara daging. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita harus layak menjadi ahli warisnya. Next. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Next, kata mendukakan dalam Efesus 4 ayat 30 ini adalah lupeo. Lupeo itu artinya membuat sedih, membuat gelisah, menghina. Itu artinya lupeo. Saudara, Roh Kudus itu lemah lembut. Ketika Roh Kudus memimpin kita, mengingatkan kita, jangan begini, jangan begitu. Kalau kita tidak nurut, Roh Kudus akan menjadi sedih. Roh Kudus akan menjadi gelisah. Karena dia hidup di dalam orang yang tidak nurut dengan pimpinannya. Dia sedih. Memang dia tidak pernah memaksa. Dia lemah lembut. Tapi kalau kita tidak menurut pimpinannya, Roh Kudus itu sedih. Lupeo. Dalam hidup kita. Gelisah. Orang tua juga begitu, saudara. Nek ngelekno anake gak nganut. Susah. Betul enggak, saudara? Sini siapa yang orang tua? Angkat tangan. Lek anake dikandani gak nurut, tak mesti susah, saudara. Lah mesti sedih. Roh Kudus juga gitu, saudara. Ame diajari ku wis gede. Ame dikepuk iku kita punya rasa sayang. Tapi yo sedih dikandani gak nurut. Loh, kita sama Roh Kudus juga gitu loh, saudara. Roh Kudus gak pernah loh maksa-maksa kita bengak-bengok. Hei, kamu tuh harus enggak loh. Nak, anakku, jangan nak, jangan. Tapi nek terus kita langgar, sedih Roh Kudus itu, saudara. Lupeo dalam hidup kita. Next, tampilan yang terakhir. Mari kita hargai Roh Kudus yang di hidup kita ini. Hormati Roh Kudus sebagai pemimpin dalam hidup kita. Dengan cara mentaatinya. Dan jangan lagi hidup menurut daging. Yesus naik ke surga. Dia berikan rohnya yang kudus dalam hidup kita. Roh Allah itu jadikan sebagai pemimpin. Dengan cara kita mentaatinya. Dan jangan lagi hidup menurut daging. Amin. Tuhan memberkati.